ketemu ya. Selamat hari Minggu. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya? Iya, Baru seminggu ya? Ini kita by the way masih pakai masker, kita lepas dulu ya. Kan kita udah di tes ya. Yes, udah sehat. Buat teman-teman di rumah jangan lupa kalau belum rapid, belum swab dulu ya, rapid dulu. Supaya kita bisa tahu kondisi kesehatan kita kayak gimana. Dan hari ini masih bertiga sama Hawkins, sama Cliff, sama siapa nih namanya? Kristal. Ada Cliff, ada Kristal, ada saya di sini, ada gue. Kita masih bertiga karena kita masih PSBB dan belum direlaksasi lagi nih sama pemerintah. Jadi teman-teman tetap berdoa untuk pemerintahan kita supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk membasmi wabah ini, dan kita dukung dalam doa, kita dukung dalam sektor kita masing-masing, mau itu di kantor teman-teman atau di perkuliahan teman-teman atau di manapun. Ketika teman-teman pakai fasilitas umum juga tetap jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana dan bawa disinfektan kemana-mana supaya kita bisa menjaga diri. Ya tapi kan ada Tuhan. Tuhan pasti menjaga, tapi kita juga harus melakukan bagian kita supaya kita nggak kena penyakit. Oke teman-teman? Oke. Sekarang kita akan buka ibadah kita. Siapa yang udah siap beribadah? Coba mari kita yang tidur-tiduran, ayo kita bangkit berdiri atau kita duduk tegak aja. Dan kita mau ibadah, kita mau serius untuk beribadah, untuk ketemu dengan Tuhan kita. Sedekat apapun Tuhan kita harus tetap kasih dia penghormatan yang tertinggi karena dia adalah Tuhan dan dia adalah Bapa kita. So teman-teman mari kita bangkit berdiri. Kita boleh duduk, kita boleh bangkit berdiri. Kalau tempat teman-teman kecil boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, dan hatiku bersuka. Mari kita angkat tangan kita katakan inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan biar hati kami bersuka Tuhan. Dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sore hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa bersatu kembali meskipun secara online, tidak secara onsite. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Kami percaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kami karena tubuh kami adalah bait Roh Allah dan Roh Kudus pasti tinggal.
dalam hidup kami, sehingga kami percaya kemanapun kami pergi, gak peduli dimanapun kami, Roh Kudus tetap ada dalam hati kami dan bisa melawat kami. Roh Kudus bisa memberikan kami pengetahuan yang baru, pewahyuan yang baru. Bahkan Roh Kudus bisa menolong dan menghibur kami di saat kami susah. Bahkan Roh Kudus bisa menolong kami di tengah-tengah pandemi seperti ini. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus buat anugerah perkenanan dan kasih karunia-Mu. Kami bisa hidup sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Sehingga kami berterima kasih buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu yang sangat besar. Dan kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami. Satu hari lagi Engkau bisa tambahkan hidup kami. Engkau memberikan kami anugerah untuk kami bisa hidup, sehingga kami mau membalasnya. Kami mungkin gak bisa balas, tapi kami membalasnya dengan memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan, biarlah Engkau menolong kami dalam proses peribadahan kami, biar kami dilawat Tuhan dan kami dapat merasakan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau memuji menyembah Tuhan, namun sebelum itu kami mau berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, itu doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Gloyot, kenalin nama aku Angel, aku dari Gloyot Dayna Plus. Hari ini aku mau sharing gimana kebaikannya Tuhan dalam kehidupan aku selama masa-masa pandemi ini. Nah, itu dimulai dari bulan Maret, waktu awal-awal adanya COVID. Puji Tuhan, Tuhan pilih aku untuk langsung terjun merawat pasien-pasien sebagai garda terdepan. Nah, dari awal bulan Maret sampai dengan hari ini, puji Tuhan banget aku ngelihat banyak banget kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku. Banyak banget pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan kasih kekuatan dan kesehatan sampai aku bisa ada sebagaimana aku ada sampai dengan hari ini. Tapi gak sampai di situ aja. Di akhir bulan Juli, seorang garda COVID ini kena COVID kan. Jadi ceritanya waktu itu aku rapid mingguan di rumah sakit. Jadi semua karyawan diwajibkan untuk rapid untuk menjamin kalau kita aman untuk merawat pasien-pasien kita gitu kan. Nah, hasil rapid aku ternyata reaktif gitu. Waktu teman aku nelpon, Angel, hasil rapid lo reaktif ya gitu kan. Terus aku langsung kayak mikir, aduh, udah mau overthinking, udah mau mikir macam-macam segala macam gitu kan. Cuman aku langsung kayak thinking, aku langsung kayak nggak mau mikirin hal-hal kayak gitu. Aku langsung bilang dalam pikiran aku dan atur respon hati aku untuk tetap tenang, dan aku langsung bilang God is good all the time. Pokoknya all the time itu God is good. Jadi waktu aku ngomong kayak gitu tuh langsung ada iman yang timbul gitu, kayak nggak apa-apa, semua baik-baik aja karena Tuhan Yesus baik gitu. Aku untuk besoknya swab gitu kan. Nah, waktu aku swab udah selesai swab, aku disuruh CT scan gitu, CT scan paru. Ditawarin sama HRD aku untuk Angel, ditawarin kan, Angel kamu mau di rumah singgah nggak gitu isolasinya, dia bilang gitu kan. Terus aku kayak mikir boleh juga, maksudnya kalau di rumah singgah kan pasti diperhatiin kan, makan segala macem gitu kan. Akhirnya aku bilang ke ibunya, ya udah Bu, saya ke rumah singgah aja karena di rumah saya juga ada 2 teman saya yang udah sembuh gitu. Jadi temanku yang di rumah juga positif tapi mereka udah clear gitu kan, udah sembuh. Nah, akhirnya aku berangkat ke rumah singgah. Sampai di rumah singgah aku kenal banyak teman-teman yang satu rumah sakit sama aku, bahkan ada yang dari rumah sakit cabang lain yang juga isolasi di situ. Dan di situ kayak semua hal udah kita lakuin gitu. Kita udah olahraga, kita makan teratur, makan telur 3 kali sehari, minum vitamin bahkan sampai 3 kali sehari, cuci hidung, kita banyak hal lah, jemur juga gitu kan.
Bahkan sampai orang-orang bilang coba minum minyak kayu putih gitu kan, bahkan udah minum minyak kayu putih juga gitu kan, di air, masukin minyak kayu putih di air diminum sampai aduh rasanya nggak karu-karuan gitu kan, tapi kok swabnya masih positif 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 terus gitu kan. Swab pertama masih positif, swab kedua positif, sampai swab kelima pun aku masih positif gitu kan, 5 kali dicolok-colok hidungnya gitu kayak aduh kapan sih ini selesai gitu kan, dari aku yang kuat drop lagi gitu kan. Sampai pada akhirnya karena di situ juga nggak ada kerjaan, di rumah singgah, maksudnya kayak ya cuman kegiatan-kegiatan yang sebentar-sebentar doang, dan akhirnya aku bosan. Aku jadi lebih sering nyembah Tuhan, main gitar gitu kan, lebih sering kayak sering-sering berdoa gitu kan, sering sering nyembah gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman aku yang dengar aku sering nyanyi-nyanyi, aku sering nyembah Tuhan gitu, ngomong ke aku gitu kan, Angel, ayo kita bikin persekutuan doa gitu kan. Di situ aku kayak ngerasa gila Tuhan, di tengah-tengah kayak gini nih, di tengah-tengah masa sukar kayak gini, di tengah-tengah aku pun butuh Tuhan gitu kan, aku pun butuh kekuatan lebih gitu dari Tuhan, tapi Tuhan tetap kerja gitu kan. Aku kayak langsung mikir kayak di mana anak-anak Tuhan itu pasti Tuhan bikin gitu anak-anak Tuhan itu untuk jadi berkat dari sekitarnya gitu kan. Kayak aku langsung bersyukur gitu, aku langsung kayak bangkit lagi, ya ampun, nggak nyangka loh aku cuma nyanyi biasa aja, aku cuman kayak aku sendiri gitu yang butuh Tuhan, aku sendiri yang nyanyi untuk Tuhan, aku kayak mengisi kekosongan aku dengan nyanyi, dengan berdoa, dengan nyembah, dan orang lain yang dengar itu merasa terberkati dan bahkan mau untuk kita sama-sama untuk balik lagi ke Tuhan gitu kan. Jadi kayak aku belajar banyak dari masa-masa penantian aku dengan COVID ini. Aku tuh mikir kayak nggak cuma kita yang menanti-nantikan Tuhan gitu kan, tapi Tuhan juga menanti-nantikan kita untuk balik lagi sama Dia gitu kan, balik lagi ke Dia gitu kan. Nah akhirnya aku bersyukur, dan dari situ kita akhirnya ada persekutuan doa di rumah singgah itu, dan di situ kayak kita jadi lebih belajar untuk nggak lagi ngeluh aja, tapi di dalam doa kita, di dalam penyembahan kita gitu, kita jadi sharing satu sama lain kebaikannya Tuhan, dan semua juga ngerasa hal yang sama gitu, hal yang dimana kita itu harus balik lagi ke Tuhan gitu kan, cari lagi Tuhan gitu kan, Tuhan tuh rindu sama kita gitu kan. Dan aku bersyukur banget di masa-masa pandemi itu ada satu ayat yang benar-benar Tuhan ingetin ke aku, yang jadi kekuatan aku. Ada di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi itu kayak benar-benar kayak iya ya Tuhannya, kapan aku pernah bersukacita dalam kesesakan gitu kan, kapan aku pernah bersukacita dalam hal-hal yang kayak gini gitu, kapan aku pernah sabar dalam kesesakan gitu kan. Ya sekarang waktunya Tuhan butuh itu dari aku gitu kan. Akhirnya aku tahu aku nggak bisa sendiri gitu kan, jadi kayak setiap hari tuh aku minta sama Tuhan, kalau firman Tuhan itu kan ya dan amin gitu. Jadi aku kayak langsung mikir, ya pasti apapun yang kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan kasih gitu kan. Gimana pun cara Tuhan, pasti Tuhan kasih gitu. Dan akhirnya aku imani terus ayat ini, dan akhirnya aku bisa ngeliat kalau ya di masa-masa ini Tuhan rindu sama aku gitu. Tuhan rindu untuk aku tetap bersukacita dalam hal apapun yang aku alami, tetap sabar dalam kesesakanku gitu kan, dan tetap bertekun dalam doa, itu yang paling penting gitu kan. Jadi aku kayak bersyukur di tengah-tengah hal yang kayak gini terjadi, aku masih punya Tuhan Yesus gitu dalam kehidupan aku. Nah dan dari situ aku udah mulai ada pengharapan yang kuat, kayak ya udah gitu kan, udah harus hidupin firman Tuhan yang ada gitu kan. Dan akhirnya waktu swab terakhir itu aku udah nggak mikir lagi, maksudnya ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan gitu, hasilnya mau apa, mau tetap masih positif berarti aku harus masih istirahat, kalaupun aku negatif berarti aku bisa keluar, dan puji Tuhan aku akan melayani Tuhan lagi lewat pekerjaan aku dengan nggak ngeluh terus Tuhan. Jadi aku lebih bersyukur lagi nantinya, Tuhan aku udah janji ke Tuhan gitu kan. Dan akhirnya waktu hasil swab itu keluar, yang swab terakhirku keluar, itu aku kayak
emes banget karena ceritanya itu hasilnya itu keluar satu-satu gitu kan. Kita ada 6 orang yang swab, terus hasilnya itu baru keluar satu-satu gitu kan. Nah, teman-temanku yang lain tuh ada yang masih negatif, ada yang masih positif, dan ada beberapa yang udah negatif gitu kan. Dan hasilku itu keluarnya terakhir. Dan aku tuh kayak aku dari sore itu udah cuman hasilnya itu kan keluar malam. Aku dari sore udah cuman ngambil gitar, aku cuman nyembah, aku cuman nyanyi, aku cuman kayak mau nangis tapi gak enak kan, takutnya yang lain juga jadi sedih gitu kan. Tapi aku jadinya cuman nyembah sampai akhirnya ada satu orang kakak yang hasilnya udah negatif bilang ke aku gini, semangat ya Angel, dia bilang gitu kan, gak apa-apa kalaupun masih positif juga nggak apa-apa. Aku percaya kok Angel kuat, Angel bisa ngelewatin ini semua. Karena aku dengar kok Angel setiap hari tuh doain kita satu-satu, doain rumah ini gitu kan. Pasti Tuhan Yesus sayang kok sama Angel. Aku percaya itu. Kalau Angel bisa berdoa untuk orang lain, pasti Angel bisa kuat juga dengan doa-doanya Angel gitu kan, dia bilang. Di situ aku udah nggak bisa nahan, aku nangis. Aku cuman mikir, ya udahlah Tuhan, kalau orang lain Tuhan bikin terberkati dari apa yang bisa aku lakukan, kenapa aku nggak bisa bersyukur dengan apa yang udah aku lakukan gitu kan. Akhirnya aku di situ cuman ya udahlah berserah apapun hasilnya. Nah, waktu malam itu aku di chat, ternyata hasil aku negatif kan. Kayak aku di situ kayak, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tadinya hampir ragu, hampir kayak nggak berserah, hampir kayak mau ngeluh lagi gitu kan sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan baik banget gitu kan. Tuhan kasih aku negatif gitu kan. Tuhan kasih swab aku negatif gitu kan. Kayak aku tuh langsung bersyukur, langsung kayak benar-benar kayak, aduh Tuhan, pokoknya aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Aku senang banget gitu, aku kayak bersyukur banget gitu, punya Tuhan yang luar biasa gitu kan. Jadi aku kayak langsung berpikir, flashback lagi ke belakang. Ya ampun, 50 hari totalnya aku isolasi mandiri. Kayak ya ampun, banyak banget yang Tuhan tunjukin gitu selama 50 hari ini, sampai dengan aku bisa negatif hari ini tuh semuanya karena Tuhan gitu kan. Coba aku nggak dikasih kayak seolah-olah kayak pencobaan ini gitu kan. Coba aku nggak sakit ini kemarin, pasti aku tetap akan jauh dari Tuhan, tetap akan ya doa aja ya, baca firman aja gitu kan. Ya ngeluh, bersyukur juga tapi juga ngeluh gitu kan. Jadi kayak sekarang itu aku pikir kayak, ya ampun, berarti ada maksud Tuhan. Emang semuanya itu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita gitu kan. Jadi kayak aku bersyukur bisa ngelewatin ini semua sama Tuhan. Jadi dari sini aku belajar kalau memang perlu untuk memang perlu untuk masih belajar bersyukur gitu dalam segala hal. Oke teman-teman, jadi kita udah dengar dari kesaksian yang sangat memberkati dari Kak Angel Manurung, pengerja kita di Dinoplus. Ya, Cliff ya? Iya bener banget. Ya, Cliff juga anak DP ini, anak Dinoplus, pelayanan di Dinoplus. Kalau kita? Tamres. Pakai mic. Tamres. Oke, anak Tamres ya Tal ya? Betul. Oke, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian yang sangat memberkati tadi, bagaimana Kak Angel mengalami proses di jamah Tuhan dan proses oleh Tuhan, bagaimana dia kali pertama swab, kali kedua swab, sampai kali ke-5 swab positif, tapi ternyata Tuhan berikan mujizat, dan kali ke-6 akhirnya Kak Angel bisa mendapatkan hasil negatif dari swab testnya. Dan kita doakan terus biar Kak Angel semakin dipulihkan, semakin sehat selalu, dan diberikan juga berkat yang melimpah dari Tuhan untuk Kak Angel. Dan teman-teman di rumah, kita masih mau memuji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan Yesus, namamu kuagungkan. Mari semua sembah Tuhan ya. Tepuk tangan. Yesus, Yesus, namamu kuagungkan. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus, namamu kuagungkan.
sebab Dia yang layak dipuji. Kita nyanyikan segala makhluk. Segala makhluk bersorak puji nama-Mu. Segala yang bernafas memuji kebesaran-Mu. Para malaikat surga menyanyi bergema. Haleluya, puji Yesus Sang Raja, Dia Raja. Haleluya, puji Yesus Sang Raja. Yesus, nama-Mu kuat Tuhan. Yesus Allah yang Maha Kuasa. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekali katakan bagi-Mu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Yeah, woo, haleluya, 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 puji Tuhan. Om Gilbert bersama dengan tim pelayanan, termasuk juga dengan Kids Pastor, Teen Pastor, dan juga Youth Pastor dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Sekali lagi mengucapkan selamat buat anak-anak yang luar biasa ini, karena saudara-saudara yang atau adik-adik yang dari Awesome Kids sudah naik sekarang menuju teens, dan adik-adik yang yang teens sekarang naik ke youth. Jadi saudara-saudara luar biasa, adik-adik yang diberkati Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita, yaitu kemajuan dan peningkatan. Jadi adik-adik sudah bukan Awesome Kids lagi, ya kan? Tetapi tetap awesome, ya kan? Dan jadi teens yang luar biasa sekarang ini, dan adik-adik yang sudah bukan teens lagi lalu naik ke youth. Om Gilbert percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Ingat, buat setiap adik-adik, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Dan satu ayat lagi yang Om Gilbert selalu ingatkan buat setiap kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Masa-masa remaja, masa-masa muda adalah masa-masa yang penuh tantangan, masa-masa yang penuh harus banyak mengambil keputusan. Tapi selama kalian libatkan Tuhan, pasti hal-hal yang baik akan Tuhan nyatakan. Hari depan kalian akan cemerlang, hari depan kalian akan penuh berkat Tuhan, dan hidup kalian akan selalu berdampak, dan hidup kalian juga harus senantiasa membanggakan buat kedua orang tua kalian, dan sekaligus meluaskan kerajaan Allah dan membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Dan pastikan saudara-saudara atau adik-adik yang sudah bukan lagi dari Awesome Kids sampai sudah teens, dan adik-adik yang teens sudah bukan lagi teens selalu menjadi youth, pastikan kalian tetap setia beribadah, tetap setia dengan program-program dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, karena gereja ini punya visi yang jelas, menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan hari ini izinkan Om Gilbert berdoa buat kalian semua, ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat Inauguration Day, hari inaugurasi dari adik-adik
Awesome Kids yang sekarang menjadi teens, dan adik-adik teens yang sekarang menjadi youth dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Dan sebagai gembala, hamba mengucapkan berkat buat setiap mereka yang oleh anugerah Tuhan telah menyelesaikan tugas-tugas di Awesome Kids-nya dan sekarang teens, dan sudah menyelesaikan teens-nya dan sekarang menuju kepada Youth Glow. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus sehingga hidup mereka diberkati. Mereka semakin kuat, semakin maju, semakin bertumbuh, semakin jadi saksi Tuhan. Sehingga di masa-masa remaja, masa-masa muda mereka penuh dengan api penginjilan, penuh dengan api sukacita, penuh dengan api kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Secara khusus hamba juga berdoa buat kids pastor dari gereja ini, buat teen pastor dari gereja ini, buat youth pastor dari gereja ini, akan terus mengembangkan kehendak Tuhan, mengembangkan kerajaan Allah, mengembangkan potensi maksimal dalam kehidupan mereka masing-masing untuk terus bertumbuh dalam terang anugerah kasih seturut dengan firman-Mu yang dahsyat dan berkuasa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan berkat. Adik-adik ini diberkati, adik-adik ini tambah maju, adik-adik ini tambah luar biasa, adik-adik ini tambah semangat untuk mentuntaskan amanat agung Kristus untuk pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima berkat urapan yang luar biasa untuk hidup mereka bertumbuh, berkembang dan meningkat dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya Gilbert Lumoindong atas nama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dan sekaligus atas nama pastor dari Kids Pastor Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, lalu tim pastornya, lalu youth pastornya, dan atas nama seluruh tim pastoral mengucapkan selamat buat setiap saudara. Pastikan apa yang kalian sudah kerjakan di masa-masa yang lalu, kalian tingkatkan terus untuk semakin maju dalam terang kasih Tuhan. Selamat, Tuhan Yesus berkati, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan kaget kalian. Kita memang ini saluran ibadah online, bukan saluran Mabes Polri. Memang sengaja saya hadir di tengah-tengah ibadah online ini. Sengaja datang, diundang oleh para pengurus Glow Youth untuk menyambut siapa? Menyambut calon-calon Glow Youth yang luar biasa. Selamat datang semua wisudawan Glow Teen yang sekarang masuk ke Glow Youth. Sungguh sangat sukacita dan senang saya sebagai Youth Pastor dan semua pengurus menyambut kedatangan kalian untuk kalian bergabung bersama Glow Youth. Untuk apa? Ya, untuk kita berbakti. Jadi tiap hari Minggu pukul 17, pastikan kalian ikut ibadah Glow Youth ya, setiap hari Minggu. Selama ada COVID ini pasti kita masih online ibadahnya. Juga kalian bisa ikut tiap hari Glow Club, ya kan? Kemudian kalian juga bisa ikut kalau mau jadi pelayan Tuhan, main musik, singer atau lain sebagainya, bisa kalian daftar ya. Kalian bisa juga di sini diajar untuk jadi entrepreneur, ya. Kalian harus punya kreativitas, yang punya inovatif, yang produktif. Ikut bergabung bersama kakak-kakak kalian
di Glow Youth ini. Kalian juga bisa ikut diakonia, pendoa-pendoa syafaat, dan banyak kegiatan di Glow Youth ini. Nanti kalian bisa berhubungan yang pertama dengan HOD 1, ini Kakak Yosia. Ya, Kakak Yosia ini profetik, bagian profetik. Dia ini menyiapkan semua single WL dan kegiatan profetik ya. Yang kedua, kalian bisa berhubungan dengan HOD 2, yaitu Kakak Andrew. Nah, Kakak Andrew ini banyak sekali membidangi di Glow Youth, mulai dari pelayanan, ya kan, mulai dari entrepreneur dan banyak lagi. Nanti tanya aja, ya. Dan yang ketiga ada HOD 3, yaitu Kakak Jonathan, sering dipanggil Kakak Jogul, ya. Kakak Jogul ini yang mengelola Glow Club, diakonia dan lain sebagainya, ya. Pastikan kalian ikut, ya, aktif. Jangan jadi anak muda yang gitu, ya, tapi anak muda yang kreatif, inovatif, ceria, dan pasti bahagia. Ikut Tuhan Yesus nggak ada susahnya, ya. Sekali lagi, saya sebagai Glow Youth mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Tuhan memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya.
hadirat-Mu memulihkanku. Kau angkat tangan sebagai tanda penyerahanku. Setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat tanganmu teman-teman, kita nyatakan Dia yang terbaik. Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu dan hadiratnya yang memulihkan kita. Biarlah api-Mu Tuhan, api-Mu Kau terus menyala, ya Tuhan, jiwaku setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Setia, kami mau setia, setia sampai, kami mau setia Tuhan, menyembah-Mu, Yesus, Kau yang terbaik, yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik. Kesetiaan besar, kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku Tuhan. Selamanya Engkau baik, Kau yang terbaik. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima puja, terima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman Glowit, ketemu lagi dengan saya Dieter Nicholas. Dan hari ini saya diberikan tema Build Each Other. Oke, saya akan mulai dengan sebuah statement ini. Percaya nggak teman-teman bahwa di hari-hari terakhir keadaan nggak akan lebih baik. Di hari-hari terakhir keadaan akan lebih susah. Saya hadir hari ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, tapi saya ingin memberitahukan bahwa Alkitab sendiri memberitahukan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir keadaan nggak akan lebih baik. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, jadi di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang susah. Oke, pertanyaannya adalah begini, seharusnya kan di hari-hari terakhir ilmu pengetahuan makin hebat, ya kan? Teknologi makin canggih. Kalau teknologi makin canggih dan ilmu pengetahuan makin hebat, seharusnya hidup manusia lebih gampang dong. Tapi kenapa Alkitab berkata justru di hari-hari terakhir keadaan akan lebih sukar? Nah, bukan sebuah kebetulan
2 Timotius 3 ayat yang kedua memberikan sebuah jawaban kepada kita. Kenapa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar? Karena Alkitab katakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi hari ini kita tahu bahwa Alkitab menceritakan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar karena makin hari manusia hidup makin egois. Manusia hidup makin egosentris. Manusia hidup untuk memikirkan dirinya sendiri dan hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah kenapa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita tidak lagi hidup berfokus terhadap ego kita. Kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita. Kalau kita ingin menciptakan sebuah dunia yang lebih baik. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita belajar dari sebuah jemaat yang sangat luar biasa, yang memiliki dampak yang luar biasa, memiliki influence yang sangat hebat, dan kehidupan mereka begitu disukai oleh masyarakat di sekitarnya. Dan kita mau belajar dari jemaat mula-mula yang ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Ya. Alkitab katakan seperti ini, perikopnya katakan seperti ini, cara hidup jemaat yang pertama. Oke. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, jadi orang-orang yang menerima perkataan Petrus. Karena kalau kita lihat konteks ayat ini, setelah Petrus berkhotbah di Bait Allah di hari Pentakosta, ada begitu banyak orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus. Waktu mereka percaya kepada Yesus, ya, kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan Alkitab berkata, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Teman-teman bayangkan, hari itu terjadi revival yang luar biasa, ya kan? Mereka ketambahan 3.000 jiwa baru. Ya kan? Nah, waktu mereka ketambahan 3.000 jiwa baru ini, apa yang mereka lakukan kepada orang-orang ini? Nah, yang luar biasa adalah mereka kemudian tidak membangun sebuah gereja yang besar untuk menampung 3.000 jiwa. Ya, kalau gereja hari-hari ini, gereja di zaman sekarang ini, kalau mereka ketambahan 3.000 jiwa, mereka pasti akan membangun gereja yang besar, gereja yang bagus untuk menampung mereka. Tapi jemaat mula-mula tidak berfokus kepada bangunannya, tidak berfokus kepada gedung gerejanya. Apa yang mereka kerjakan untuk membuat 3.000 jiwa ini tetap stay di dalam Tuhan. Ayat yang ke-42 katakan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi yang pertama, ya, kenapa jemaat mula-mula begitu hebat, begitu luar biasa? Kehidupan mereka begitu radikal. Karena apa? Karena begini, karena mereka berfokus kepada yang namanya pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka duduk di bawah rasul-rasul, mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Karena Alkitab katakan seperti ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun di situ penting, teman-teman, ya. Kata bertekun itu memiliki makna sebuah proses yang panjang dan konsisten. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, ketika mereka belajar dari pengajaran rasul-rasul inilah yang kemudian mengubahkan cara pandang mereka, cara berpikir mereka. Itulah kenapa orang-orang di jemaat pertama hidupnya begitu diubahkan. Dan tidak lupa Alkitab katakan begini, mereka hidup dalam persekutuan. Ya, ketika mereka hidup dalam persekutuan, mereka ngapain? Alkitab katakan begini, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wow, luar biasa sekali komunitasnya. Ayat 43 katakan begini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari jemaat mula-mula ini bahwa mujizat dan tanda-tanda heran itu mereka alami bukan hanya sekedar ada di KKR-KKR. Ya,
Bahkan di dalam kelompok-kelompok kecil mereka, di rumah-rumah mereka, mereka juga bisa mengalami yang namanya mujizat dan tanda-tanda. Ini yang hebat. Oke? Ayat 44 katakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi 3.000 orang yang bertobat ini ternyata ketika mereka duduk di bawah pengajaran rasul-rasul, kehidupan mereka tidak terpecah-pecah. Iya kan? Beda dengan gereja-gereja hari ini. Gereja hari ini terpecah-pecah, terkotak-kotak. Itu dia. Tapi jemaat mula-mula mereka tidak terkotak-kotak sama sekali. Mereka hidup tetap bersatu. Dan perhatikan baik, ini yang saya mau bahas kepada kita semua. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Teman-teman bisa lihat bahwa dari sejak awal ternyata jemaat mula-mula ini mereka sudah hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tapi Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka mengentaskan kemiskinan, kekurangan di antara sesama mereka bersama-sama. Mereka hidup sangat luar biasa. Ayat yang ke-45 katakan begini, perhatikan baik. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah teman-teman, inilah cara hidup jemaat pertama. Nah, saya tidak ingin mengajarkan kepada kita secara letterlek, oh berarti kita harus, ya, kalau hidup di dalam sebuah komunitas, kita harus kemudian menjual semua apa yang kita punya, kemudian kita bagi sama rata terhadap sesama komunitas kita. Saya tidak menyuruh seperti itu. Tapi hari ini kita mau mengambil sebuah prinsip, apakah yang ada di dalam kebenaran ini kita tarik keluar supaya kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip yang ada di dalam jemaat yang pertama ini menjadi bagian kehidupan kita, sehingga gereja kita, komunitas kita bisa diubahkan, memiliki impact, influence yang sangat luar biasa. Teman-teman, saya mau cerita bahwa begini, kita harus mengerti bahwa orang Yahudi itu terkenal pertama rasis, yang kedua pelit. Ya, itu orang Yahudi terkenal seperti itu. Jadi kalau teman-teman pernah pergi ke Yerusalem, teman-teman akan mengerti betapa rasisnya mereka, karena mereka menganggap mereka adalah umat pilihan Tuhan dan mereka sangat pelit gitu. Oke? Nah, teman-teman, tapi yang luar biasa, setelah orang-orang Yahudi yang terkenal rasis, yang terkenal pelit ini, mereka hidup dalam sebuah komunitas, mereka duduk dalam pengajaran rasul-rasul, mereka hidup dalam persekutuan, ternyata jemaat-jemaat yang telah menjadi percaya ini hidupnya diubahkan. Mereka yang tadinya terkenal pelit, tiba-tiba mereka bisa hidup dalam kebersamaan. Mereka hidup bisa dalam saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan hidup mereka sangat ekstrim. Mereka menjual segala milik mereka dan dibagi sama rata. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, ya, saya menarik kesimpulan bahwa ketika kita memberikan sebuah pengajaran yang benar terhadap jemaat kita, kita memberikan sebuah pengajaran yang murni dan yang rohani terhadap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan menghasilkan sebuah gaya hidup yang baru yang bisa kita lihat dari jemaat kita, bahwa mereka hidup tidak untuk kepentingan mereka sendiri, tapi mereka bisa hidup berbagi dengan yang lain. Mereka saling membangun dengan yang lain. Ya, ayat yang ke-46, ya, Alkitab katakan begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Saudara bayangin, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara bayangin ya, kehidupan jemaat pertama, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, kita bisa melihat prinsip-prinsip yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kemudian mereka juga melihat tanda dan mujizat, mereka hidup dalam persekutuan, mereka hidup saling membangun satu dengan yang lainnya.
Dan ayat yang ke-47 teman-teman bisa lihat. Ayat yang ke-47, perhatikan baik. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Saya ulang sekali lagi, oke? Dan mereka disukai semua orang. Jadi mereka ini disukai bukan disukai sebagian orang. Mereka disukai bukan 1/4 orang, tapi mereka disukai semua orang. Pertanyaan saya adalah begini, kenapa jemaat mula-mula ini mereka bisa disukai semua orang? Apakah karena iman mereka disukai semua orang? Kalau teman-teman baca nanti Kisah Rasul di ayat-ayat selanjutnya, di pasal-pasal setelahnya, pasal 5, 6, 7, justru kita akan menemukan begini, karena iman kepercayaan mereka kepada Yesus, mereka dianiaya. Betul gak sih? Itu dia, oke? Jadi karena iman mereka dianiaya. Tapi kenapa dalam Kisah Rasul 2, Alkitab berkata, kenapa mereka disukai semua orang? Ternyata saya menemukan kebenarannya begini. Mereka disukai semua orang bukan karena iman mereka. Mereka disukai semua orang karena ada perubahan dari gaya hidup mereka. Itu dia. Saya sudah cerita bahwa orang Yahudi terkenal pelit. Tapi kemudian orang-orang di sekitar mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka melihat ada sekelompok orang yang hidupnya saling berbagi, saling membangun satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling memecah roti, saling berbagi apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki secara bersama-sama. Makanya kehidupan seperti inilah yang kemudian menjadi impact, menjadi influence, sehingga mereka disukai semua orang. Dan setelah mereka disukai semua orang, Alkitab katakan begini, perhatikan baik, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, jadi dampak kehidupan jemaat mula-mula bukan hanya sekedar untuk kalangan sendiri, teman-teman, tapi mereka punya impact, mereka punya influence yang sangat luar biasa. Sehingga begini, melalui gaya hidup mereka, kehidupan mereka jadi berkat buat banyak orang. Sehingga banyak orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya. Mereka bisa diselamatkan karena gaya hidup mereka. Teman-teman semua, inilah yang dimaksud dengan gaya hidup komunal. Inilah yang dimaksud dengan gaya hidup bersama. Inilah yang dimaksud dengan komunitas. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang hidup dengan spirit isolation, terisolasi. Kenapa? Karena mereka terisolasi atau terpenjara dengan yang namanya gadget. Teman-teman perhatikan baik, ada begitu banyak keluarga-keluarga ya yang mereka nggak punya hubungan di dalamnya. Karena apa? Terisolasi oleh gadget ya. Ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mereka hidup tidak saling menyapa satu dengan yang lain. Mereka hidup secara individualitas. Mereka hidup hanya untuk egosentris mereka sendiri. Kenapa? Karena terpenjara dengan gadget mereka. Hari ini saya ingin memberitahukan bahwa gadget ini adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika gadget ini membuat kehidupan kita menjadi terisolasi, kita jadi orang-orang yang tidak peduli satu dengan yang lainnya, kita jadi orang-orang yang bodoh amat satu dengan yang lainnya, maka teman-teman ada sesuatu yang salah dari apa yang kita pegang ini. Seharusnya yang kita hidupi adalah cara hidup jemaat pertama, di mana cara hidup jemaat pertama bisa memiliki influence yang sangat luar biasa. Teman-teman, pertanyaannya, kenapa kita hidup harus di dalam sebuah komunitas? Oke? Karena nggak bisa enggak, ya. Kalau teman-teman ingin bertumbuh, teman-teman nggak bisa bertumbuh sendirian. Saya ulang sekali lagi. Kalau teman-teman ingin bertumbuh secara maksimal, maka teman-teman nggak bisa bertumbuh cuma seorang diri. Handphone ini akan bisa saya pakai dengan maksimal kalau ada baterainya. Oke? Baterainya akan bisa nyala kalau ada chargernya. Percuma ada chargernya kalau tidak ada colokan listriknya. Percuma ada colokan listriknya kalau tidak ada aliran listriknya.
Ya, teman-teman bisa bayangkan, hanya untuk menghidupi handphone ini, saya perlu begitu banyak hal supaya saya bisa menikmati handphone ini. Motor teman-teman, ya, motor teman-teman nggak akan pernah bisa membawa teman-teman kemana-mana kalau motor teman-teman nggak punya mesinnya. Oke, percuma ada mesinnya kalau tidak ada bensinnya. Bensin tidak akan ada kalau tidak ada pom bensinnya. Percuma ada pom bensinnya kalau tidak ada penjaga pom bensinnya. Teman-teman bisa bayangin, hanya untuk membawa motor ini ke tempat kemanapun teman-teman punya tujuan, kita perlu begitu banyak hal supaya mesin motor kita bisa nyala. Sama juga dengan kehidupan setiap kita. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh maksimal kalau kita cuma sendirian. Ya, karena apa? Karena kualitas Kristus hanya bisa dihasilkan ketika ada orang lain. Kualitas Kristus hanya bisa dihasilkan ketika kita hidup dalam sebuah komunitas. Kenapa kita perlu hidup dalam komunitas? Karena Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Teman-teman pernah dengar ya kebenaran itu? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oke? Kenapa besi harus menajamkan besi? Teman-teman, ada 3 kebenaran dari kebenaran besi menajamkan besi. Oke? Kebenaran yang pertama adalah cuma besi yang bisa menajamkan besi. Itu kebenaran pertama. Oke? Jadi cuman manusia yang bisa menajamkan manusia. Manusia tidak bisa ditajamkan hanya dengan YouTube, dengan teknologi, dengan gadget, nggak bisa, oke? Ya kan? Besi hanya bisa ditajamkan dengan besi, manusia hanya bisa ditajamkan dengan manusia. Oleh sebab itu teman-teman hanya bisa bertumbuh kalau teman-teman bersentuhan dengan manusia lainnya. Itu kebenaran pertama. Oke? Kebenaran yang kedua adalah besi yang mau ditajamkan itu harus berdekatan. Oke? Itu ya. Oleh sebab itu hari ini saya mau kasih tahu bahwa hanya orang-orang yang bisa berdekatan yang bisa saling menajamkan. Itu. Makanya kenapa kita perlu hidup dalam sebuah komunitas, karena kalau kita mau tajam kita harus nempel. Kita harus bersekutu dengan orang lain. Kita nggak akan pernah bisa tajam kalau berjauhan. Teman-teman pernah lihat pisau ya? Pisau dengan asahannya ya. Jadi pisau yang mau diasah harus berdekatan kan, supaya tajam pisau itu. Nggak pernah teman-teman lihat pisau yang ditajamkan ya dengan asahannya berjauhan. Nggak akan pernah bisa. Hanya ketika dia dekatkan itu bisa tajam. Itu dia. Oke. Kebenaran ketiga dari besi menajamkan besi adalah begini. Besi yang mau ditajamkan dia harus digesekkan. Itu dia. Oke. Jadi kalau teman-teman mau tajam, teman-teman mau supaya hidup teman-teman berfungsi secara maksimal, harus digesek. Karena kalau kita menghindari gesekan, maka kualitas Kristus gak akan pernah muncul dari dalam kehidupan kita. Itu dia. Oke. Saya kasih contoh. Teman-teman tahu nggak bahwa kesabaran itu adalah karakter Kristus? Teman-teman tahu ya, sabar itu karakter Kristus. Oke. Tuhan mau nggak ya kalian semua punya karakter kesabaran? Saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kalian juga punya karakter kesabaran. Pertanyaan saya begini, bagaimana caranya supaya karakter kesabaran itu bisa keluar dari dalam kita, bisa keluar? Bagaimana caranya? Ditumpangi tangan? Dengan hamba Tuhan yang sakti mandraguna, kita ditumpang tangan, jatuh, ngejengkang, nangis-nangis, begitu bangkit berdiri, puji Tuhan Pak Pendeta, saya udah sabar. Apakah bisa seperti itu? Nggak akan pernah bisa. Saya bukannya tidak percaya kuasa penumpangan tangan. Saya percaya kuasa penumpangan tangan. Kuasa penumpangan tangan itu sama seperti jumper
jumper mobil. Teman-teman pernah ngalami mobil mogok ya? Mobil mogok itu kan karena akinya mati kan. Nah, aki yang mati itu kan mesti di jump start. Begitu di jumper dengan aki lain, maka aki ini hidup. Nah, penumpangan tangan itu seperti itu. Tadinya kita yang hidupnya mogok, hidupnya males-malesan gitu kan, hidupnya kurang api Roh Kudus, ketika kita ditumpang tangan, kita dihidupkan kembali. Tapi untuk membuat karakter kesabaran muncul dari dalam kehidupan kita, nggak bisa pakai tumpang tangan. Bagaimana caranya untuk membuat teman-teman semua memiliki karakter kesabaran? Caranya adalah Tuhan mengizinkan orang-orang menyebalkan itu hadir dalam kehidupan teman-teman. Itu caranya. Oke? Itu dia. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, kita nggak akan pernah underestimate siapapun yang pernah hadir dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tahu siapapun yang hadir dalam kehidupan kita, mereka yang baik ataupun mereka yang menyebalkan, mereka hadir dalam kehidupan kita untuk mengeluarkan karakter Kristus. Itu dia. Oke? Satu lagi saya kasih contoh. Teman-teman tahu nggak bahwa mengampuni itu karakter Kristus? Ya, teman-teman tahu ya. Menurut teman-teman, Tuhan mau nggak kalian punya karakter Kristus? Menurut saya, ya, Tuhan pasti mau kalian punya karakter Kristus yang namanya mengampuni ini. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Tuhan mengeluarkan karakter mengampuni dari dalam kehidupan kita? Caranya adalah Dia kirimkan orang-orang untuk menyakiti hatimu, untuk mengkhianatimu, menusukmu dari belakang, menggunting engkau dalam lipatan. Ya, itu dia. Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu supaya begini, dari dalam kalian bisa mengeluarkan karakter mengampuni. Makanya begini, tanpa ada di dalam sebuah komunitas, tanpa kita bersentuhan dengan orang lain, maka kita gak akan pernah bisa bertumbuh maksimal. Kita akan jadi orang-orang Kristen yang bantet. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang begitu-begitu aja. Oke? Oleh sebab itu hari ini, janganlah kita hidup tanpa ada komunitas di sekitar kita. Komunitas yang ada sekarang ini yang teman-teman miliki, mari kita mau hidupkan dengan cara hidup jemaat yang pertama. Saling mendoakan, saling memberi roti, saling belajar satu dengan yang lain, saling berfellowship, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Waktu kita menghidupi cara hidup yang seperti ini, percayalah bahwa teman-teman gak usah pusing dengan yang namanya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu bagiannya Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang menambahkan setiap hari jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Itu dia. Pertanyaannya begini. Kenapa ada begitu banyak orang gak mau hidup dalam komunitas? Kenapa ada begitu banyak orang senang hidup sendirian? Karena apa? Karena dari awal saya sudah jabarkan bahwa manusia itu mencintai dirinya sendiri. Manusia itu hidup hanya untuk egonya sendiri. Manusia hidup terlalu egosentris, berpusat kepada dirinya sendiri. Kalau hari ini teman-teman hidup hanya sendirian, teman-teman gak mau hidup dalam komunitas, teman-teman gak mau berbagi satu dengan yang lainnya, kalau teman-teman hidup hanya untuk kepentingan diri teman-teman sendiri, Alkitab katakan dalam Yakobus, kita buka Alkitab kita ya, Yakobus 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Ya, Yakobus 3 ayat yang ke-16. Oke. Demikianlah firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ulang sekali lagi nih, ya. Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Jadi kalau kita hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kita hidup hanya mikirin diri kita sendiri, kita hidup berpusat kepada diri kita sendiri, maka manifestasi yang keluar dari dalam kehidupan kita bukan kebaikan. Alkitab berkata, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bukan satu macam perbuatan jahat, bukan dua perbuatan jahat, bukan tiga perbuatan jahat. Alkitab berkata segala macam perbuatan jahat. Itu dia teman-teman, ya. Kenapa hari-hari ini ya ada begitu banyak keluarga-keluarga ya yang terpecah, suami istri bisa bercerai, padahal orang Kristen, padahal orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka bisa berpisah? Karena apa? Karena masing-masing mereka ini hidup untuk diri mereka sendiri. Kenapa gereja hari-hari ini bisa pecah? Ya kan? Kenapa bisa pecah? Karena pemimpin yang satu hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, pemimpin yang ini hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Di mana ada ego di situ, di mana ada kepentingan diri sendiri di situ, maka apa yang terjadi? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Makanya teman-teman, kalau teman-teman ingin menghadirkan apa yang ada di sorga terjadi di bumi, apa yang ada di sorga terjadi di gereja kalian, apa yang ada di sorga terjadi di komunitas kalian, apa yang ada di sorga terjadi di rumah kalian, di kantor kalian, maka gak bisa enggak, kita harus menanggalkan, kita harus menghabisi kepentingan diri kita sendiri, supaya begini, kepentingan Tuhan yang terjadi di kantor kita, di rumah kita, di gereja kita, di komunitas kita. Itu dia, hiduplah dalam komunitas. Yang terakhir, saya ingin cerita sesuatu ya. Teman-teman pernah dengar kisah tentang orang gila nggak? Teman-teman tahu orang gila ya, orang sinting. Siapakah orang sinting? Orang sinting itu adalah orang yang gila. Oke? Ternyata ada sebuah penelitian berkata begini, kenapa orang itu bisa gila? Kenapa orang itu bisa sinting? Ternyata begini, orang bisa sinting itu karena mereka hidup itu penuh dengan ambisi kepentingan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impi-impikan, maka apa yang terjadi? Mereka akan mengalami stres. Nah, kalau stres tidak diobati, akan terjadi depresi. Dan kalau depresi tidak diobati, maka apa yang terjadi? Nah itu, berakhir di gerogol rumah sakit jiwa. Oke. Nah, jadi ternyata setelah diselidiki penyebab kenapa orang bisa jadi gila, kemudian ditemukan cara untuk menyembuhkan orang-orang yang gila ini. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan orang-orang yang gila ini? Caranya ternyata sangat sederhana. Orang-orang yang sudah gila ini kemudian diberi uang, diberi sembako, kemudian diberi nasi bungkus. Ya, kemudian orang-orang gila ini yang udah megang uang, megang sembako, megang nasi bungkus, kemudian orang-orang yang gila ini kemudian diajak ke tempat orang-orang susah. Dan di tempat orang-orang susah, di kampung-kampung yang susah itu, kemudian orang-orang gila ini diajar untuk berbagi apa yang mereka punya. Mereka diajar untuk hidup tidak mementingkan diri mereka sendiri, tapi mereka diajar untuk memberi. Mereka diajar untuk memperhatikan, membangun orang di sekitar mereka dengan apa yang mereka punya. Waktu orang-orang gila ini diajar untuk tidak hidup berfokus untuk dirinya sendiri, tapi berbagi, membangun orang lain, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Orang yang tadinya gila, turun gilanya jadi depresi. Orang yang tadinya depresi ketika diajar untuk memberkati, memberi, ya, maka apa yang terjadi? Yang tadinya depresi, turun depresinya menjadi sinting. Menjadi stres. Dan orang yang tadinya stres ketika diajar untuk memberkati, memberi, membangun orang lain, yang stres disembuhkan. Teman-teman, saya tidak ngomong ya bahwa teman-teman itu gila, enggak. Tapi sadarkah teman-teman bahwa dunia ini sudah gila? Sadar gak? Teman-teman baca di koran, teman-teman baca ya di berita bahwa dunia ini udah gila. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya
saudara dan saya, kita semua anak-anak muda, hidup kita bisa jadi berkat. Hidup kita bisa punya influence, punya pengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Teman-teman mau tahu caranya bagaimana? Ini prinsipnya. Cara berpikir harus dilawan dengan cara berpikir. Gaya hidup harus dilawan dengan gaya hidup. Kalau orang-orang di luar sana, orang di dunia sana, mereka hidup hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain. Dengan begitu, kita akan disukai semua orang. Tuhan memberkati teman-teman. Jadilah orang-orang seperti jemaat pertama. Hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran ini boleh termatrai dalam kehidupan setiap kami. Sehingga cara hidup jemaat pertama, jemaat mula-mula ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami di masa kini ya Bapa. Sehingga impact yang sama, influence yang sama bisa kami rasakan di hari-hari ini ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di Glow Youth ini ya Tuhan. Yang mendengar kebenaran ini. Supaya hari ini kami boleh mematikan kepentingan diri kami sendiri. Supaya bukan apa yang kami ingini yang terjadi. Biarlah apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kalian. God bless you.